Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun, dan Malaysia juga merupakan salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, di bidang investasi, di bidang pariwisata, dan sosial budaya. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Kawasan Laut Natuna Utara kerap menjadi sengketa antara sejumlah negara di Asia Tenggara, terutama dengan negeri tirai bambu. Seperti yang sudah kita ketahui, China kerap mengklaim bahwa wilayah Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Negeri tirai bambu itu diketahui kerap bersitegang dengan Malaysia, Filipina, bahkan dengan Indonesia terkait Laut Natuna Utara. Terkait hal tersebut, Indonesia dan Malaysia sepakat menyatakan bahwa penyelesaian klaim di Laut Natuna Utara harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pernyataan pers bersama usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 5 Februari lalu. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan semua pihak harus menghindari tindakan yang bisa menimbulkan ketegangan dan aksi provokatif serta menghindari tindakan militer. Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan Laut Cina Selatan dan secara konstruktif menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai, kata Perdana Menteri Malaysia itu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Natuna Utara jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982. Perlu kalian ketahui, Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut Cina Selatan. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Konflik tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Pulau Natuna sendiri terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Kepulauan Natuna berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, dan sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Maka dari itu membuat Pulau Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi sebenarnya diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Pulau Natuna secara sah seharusnya menjadi milik mereka. Namun untuk menghindari konflik panjang pada era konfrontasi tahun 1962 sampai tahun 1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia telah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi itu. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada tahun 2009 lalu, secara nyata, China melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut Cina Selatan.
lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan dengan keras bahwa 9 titik yang diklaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Bahkan dikutip dari surat kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, Presiden Joko Widodo mengatakan Cina perlu berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambar Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna telah melanggar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Posisi Natuna sangat jauh dari Cina. Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika Cina mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Selain membahas mengenai isu kawasan dan global, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia itu juga membahas mengenai permasalahan kerjasama. Presiden Jokowi menyambut baik kesepakatan secara prinsipnya dibentuknya Travel Corridor Arrangement atau TCA kedua negara. Mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan kemudian, ujar Bapak Joko Widodo. Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Framework di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus melanjutkan solidaritas, tuturnya. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi juga membahas mengenai bencana asap lintas batas kedua negara. Dirinya menyatakan instansi kedua negara juga nantinya akan berbagi pengalaman dalam pengelolaan pertanian dan lahan gambut. Nah, gimana menurut kalian guys? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.